Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Sudah sampai pada halaman 11, yaitu pada pembahasan Tauhidus Sifat. Pada penjelasan sebelumnya sudah diurai tentang definisi dari Tauhidus Sifat, kemudian prakteknya, terus sampailah pada orang-orang yang telah mencapai makom fana dan makom bako. Artinya bahwa para salik yang bersungguh-sungguh mengkaji teori-teori ilmu mukasyafah atau ilmu-ilmu hakikat ini, apabila dapat dipahami dan diamalkan, disertai dengan riyadhah mujahadah, maka akan merasakan yaitu tahapan-tahapan untuk sampai pada makom fana dan makom bako billah. Jadi artinya bagi yang bersungguh-sungguh, ya, insya Allah akan memperoleh anugerah, mendapatkan faidul ilahiyah, yaitu limpahan pencerahan ruhani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan malam ini melanjutkan, yaitu terkait dengan argumentasi bagi orang yang istiqomah di dalam mengamalkan ilmu hakikat ini atau yang dikenal dengan ilmu mukasyafah. Itu sahdan, ya, pada makom al-baqo, yaitu makom tauhidus sifat. Itu artinya bahwa makom baqo dalam tauhidus sifat itu secara teori, ya, bisa dipahami, ya, secara praktek juga bisa diamalkan. Nah, ketika seorang salik sudah memahami teori kemudian mengamalkan, maka para salik ini akan merasakan yaitu bagaimana yang namanya makom fana dan bagaimana merasakan makom bako fi tauhidis sifat. Itu makom tauhidis sifat inilah puncak dari para arif billah, yaitu yang menjadi tujuan dan yang dicita-citakan para arifin billah. Itu. Nah, siapa arifin billah? Ya, arifin billah itu ya para salik yang mau belajar ilmu hakikat, kemudian memahami peta ilmu, ya, dari ilmu yakin,
kemudian dilanjut ainul yakin sampai hakul yakin. Maka mereka para salik ini levelnya sudah masuk pada arif billah, ya, teristimewa bagi yang sudah hakul yakin. Dan ini menjadi tujuan semua para salik, ya. Semua pengamal ahli thariqah, ya, ketika sebelum zikir nafi isbat pasti dimulai dengan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini munajat yang selalu dibaca oleh para salik atau ahli thariqah sebelum zikir nafi isbat. Nah, tauhidus sifat ini salah satu mengeksplor, yaitu terkait dengan sifat-sifat. Ya, kemarin sudah dijelaskan, ya, seperti sifat 7 sifat ma'ani yang ada pada pembagian sifat wajib bagi Allah, ya, yang dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan maknawiyah. Lah, 4 sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah ini hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti nafsiyah tentang eksistensi wujud Allah. Ya, Allah wujud nyata. Ya, alam semesta ini sebagai bukti adanya Allah. Itu. Nah, terus di mana Allah, ya, dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ya, bila makanin, ya, tanpa tempat, ya, karena kalau bertempat itu adalah sesuatu yang sifatnya baru. Itu. Nah, kemudian salbiyah ini ada 5, dan salbiyah ini sifat khususiyah yang dimiliki hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, qadim, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, ya mubinamsi, wahdaniyah. Ini khusus milik Allah. Selain Allah nggak punya. Nah, kemudian 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani ini juga sifat milik Allah. Ya, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini milik Allah. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, dan di dalam diri kita ada ruh, sehingga kita sebagai hamba itu mendapatkan faidul ilahiyah, yaitu limpahan cahaya ketuhanan, ya, yang wujud nyata dari 7 sifat ma'ani itu nyata pada diri seorang hamba. Contoh, irodah, ya, irodah itu sifat ma'ani milik Allah. Tapi seorang hamba yang memiliki irodah, kehendak, itu hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya tidak ada kehendak bagi seorang hamba kecuali dengan kehendak Allah. Lah, ketika seorang hamba berkehendak, inilah sebagai tajalli dari sifat ma'ani, yaitu dari irodah menjadi muridan. Itu. Jadi dari ma'ani menjadi maknawiyah. Maka kehendak seorang hamba yang nyata
pada dirinya itu sebagai tajalli dari sifat iradah, maka ketika tajalli pada seorang hamba itu disebut sebagai ya maknawiyah, atau dengan kata lain sebagai tajalli dari sifat iradah yang disebut dengan muridan. Maka kehendak apapun yang dimiliki oleh seorang hamba itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang salik sedang memahami tauhidus sifat, kemudian melihat di dalam dirinya ada sifat kehendak, maka harus dikembalikan kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La iradata illallah, tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Namun ketika hamba sudah berjalan sesuai kehendaknya, itu sebagai madhar atau tajalli dari iradah yang disebut dengan muridan. Jadi muridan itu perwujudan dari iradah. Maka ketika paham teori ini, ya, ketika para wali zaman dulu ya seperti Sunan Kalijaga dan wali-wali lainnya, ini membuat ilustrasi tentang kudroh atau iradah dan muridan dalam bentuk visualisasi simbol-simbol dalam pewayangan itu. Ya, seorang dalang ini sebagai fa'il al-hakiki, dia penggerak yang sesungguhnya. Begitu juga Allah. Allah sebagai fa'il al-hakiki, penggerak alam semesta seisinya. Maka ketika ada makhluknya, ya, salah satu makhluknya berkehendak, maka kehendaknya tidak lepas dari kehendak yang hakiki. Gitu. Begitu juga dalam pewayangan, ketika wayang itu bergerak, bermanuver, ya, maka apapun yang dilakukan oleh wayang tidak lepas dari gerakan sang dalang. Itu. Maka ketika wayang ini sedang menampilkan kisah hidupnya, ceritanya, ya, lakon hidupnya, ini sesungguhnya sebagai tajalli dari sifat iradah Allah. Maka disebut sebagai muridan yang berkehendak. Lah, kehendaknya sang wayang ini tidak lepas dari kehendaknya sang dalang. Itu. Namun demikian, ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para salik ketika memahami konsep hakikat ini, harus utuh. Jangan sampai, ya, paham soal hakikat iradah, ya, kemudian, ya, dalam pemahamannya mengikuti kehendak nafsunya. Contoh, ya, semua iradah kan kembali kepada Allah. Berarti iradahku ini, ya, hakikatnya dari Allah. Nah, ketika ada bisikan dari iblis yang itu nyata di dalam diri kita, karena iblis masuk ke dalam diri kita, yajri majrad dam, melalui aliran darah. Maka ketika iblis memberikan bisikan-bisikan negatif, nah di situ sebagai seorang salik harus ingat ayat wanahan nafsa anil hawa. Ketika ada kehendak negatif, apalagi yang melanggar perintah Allah,
tugas seorang salik adalah mencegahnya. Lah, godaan para salik yang baru paham soal irodah ini terkadang tidak ngerti batasannya. Jadi seolah semua irodah Allah, termasuk dia melakukan perbuatan yang fasad dan mungkar, kemudian menggunakan dalil dengan ilmu hakikat. Nah, ini yang dilarang keras ya oleh para ulama muhaqqiqin ya, untuk memahami ilmu hakikat ini tidak sepotong-potong, harus utuh. Ya, berkaitan dengan irodah, kudroh irodah tadi, itu harus utuh. Nah, maka nggak boleh kemudian ketika ada orang awam ya yang baru belajar ujuk-ujuk langsung memahami soal irodah ini, terus dia berpikir, berarti semua irodah kembali kepada Allah. Tiba-tiba ada peluang kemaksiatan, tiba-tiba ada peluang, maaf istilahnya, mangga tetangga itu nganggur gitu. Nah, kemudian pakai argumentasi hakikat, oh mangga itu kan milik Allah, oh ini kan saya maksiat atas kehendak Allah. Lah ini yang menyebabkan rusaknya ilmu hakikat. Karena apa? Menabrak aturan-aturan syariat. Karena itu para ulama muhaqqiqin ya memberikan warning, peringatan. Ketika ada kehendak yang berkaitan dengan hawa nafsu, dan nafsu ini jelas musuh kita, lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Nah, ketika kita sudah paham ilmu hakikat harus punya kontrol. Nah, ketika muncul kehendak-kehendak negatif, ingat ayat wanahan nafsa anil hawa. Ya, tugas kita adalah mencegah dari mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsu. Ini yang disebut dengan riyadhah, mujahadah, menahan diri dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Nah, kemudian ketika berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada diri kita atau di luar diri kita, mu'alif para ulama muhaqqiqin juga menjelaskan cukup itu dipandang dengan suhud. Suhud itu apa? Mata lahiriah memandang kepada objek, mata batinnya mengembalikan kepada Allah. Tapi lesannya ketika berkomunikasi harus menggunakan adab syariat gitu. Ya, misalnya ada seseorang yang tidak sholat itu, ya. Bagaimana cara memahami antara ilmu hakikat dan syariat? Ya, kita harus tertib. Ketika ada orang yang atau teman kita, keluarga kita, ya, kebetulan belum sholat, wajib bagi kita untuk mengingatkan. Karena ini adab syariat, harus diingatkan. Tidak boleh kemudian kita pegang pada ilmu hakikat. Wes biarin aja, terserah Allah aja lah. Kalau Allah menghendaki dia sholat ya sholat, kalau enggak ya enggak. Nah, ini tidak sesuai dengan adab syariat. Adab syariatnya ya kalau dia bagian dari orang yang menjadi tanggung jawab kita, ya harus diingatkan. Waktunya sholat, ayo sholat. Itu nggak boleh kemudian berargumentasi dengan hakikat, pasrahin Allah aja, terserah Allah yang ngatur mau sholat mau enggak. Nah, ini tidak seperti itu. Karena tugas seorang guru, seorang tua harus tarbiyah. Tarbiyah itu ya secara syariat harus tertib. Soal orang tua sudah mengingatkan, guru sudah mengingatkan, tapi dilalai anak ini diablek, ya sudah, pasrahkan kepada Allah. Karena segala ikhtiar ada bus syariat sudah kita jalankan, tapi tidak boleh lantas ya di awal udah biarin aja, pasrahin sama Allah. Nah, ini tidak
tertib di dalam syariat. Begitu juga ketika Allah menguji diri kita, ya, ada peluang untuk maksiat. Jangan lantas berargumentasi dengan hakikat. Oh, ini kan kehendak Allah. Wah, bahaya. Ketika maksiat pun, wah ini kan kehendak Allah. Itu. Sementara di Al-Quran dijelaskan, innallaha la ya'muru bil fasya' wal munkar. Allah tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan fasya dan mungkar. Bagaimana ini kok ada kontradiktif? Nah, ternyata salah dalam pemahaman. Ketika ada bisikan-bisikan fasya dan mungkar, ya kembali kepada aturan syariat, ya harus dicegah, harus dilawan. Inilah yang disebut dengan perjuangan riyadhah mujahadah, melawan hawa nafsu. Jangan lantas berargumentasi dengan hakikat. Nah, kalau prakteknya bisa tertib dan disiplin, ya, antara wilayah syariat dan hakikat, ya insya Allah ya akan sinergis, tidak kontradiktif. Ya seolah-olah bagi orang yang belum paham ini syariat dan hakikat ini bentrok, padahal tidak. Dua hal ini ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Syariat aspek zahir, hakikat aspek batin. Itu. Ya, tugas kita ya ketika berkaitan dengan wilayah lahiriah ini masuk zona syariat. Tapi kalau berkaitan dengan batiniah ini zona hakikat. Nah, ketika kita mampu memahami ilmu hakikat secara proporsional, kemudian bisa mempraktekkan juga secara proporsional, maka antara hakikat dan syariat ini bisa menjadi sinergitas, ya, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ibarat ya keris dan warongko, keris dan yaitu tempat keris itu namanya warongko, wadahnya kan akan menjadi satu keindahan seni yang tinggi ketika keris dan warongko ini menjadi satu kesatuan. Tapi kalau dipisah, kerisnya sendiri, warongko sendiri, ya ini ya, pasti tidak akan indah, karena lihat kerisnya ya cuma begitu, warongkonya cuma begitu. Nah, ketika dua hal ini diintegrasikan, disatukan, maka akan membentuk satu keindahan lahir dan batin. Selain itu kita juga bisa mengambil sebuah iktibar dari Ka'bah Baitullah. Ka'bah Baitullah itu aslinya susunan batu-batu dari Jabal Ka'bah. Dulu yang nyusun itu adalah ya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nah, Ka'bah ini dalam proses perjalanannya mengalami beberapa renovasi gitu. Lah, Ka'bah secara fisik ya tampilannya adalah susunan batu-batu yang disebut dengan Jabal Ka'bah. Tapi kemudian Ka'bah ini bisa menjadi indah ketika diberikan ornamen, yaitu kiswah. Ya. Dengan kain kiswah ini ya bermotifkan kaligrafi, bertuliskan tinta emas, akhirnya menjadi mewah, menjadi gagah, menunjukkan sebagai tajalli dari kohar dan jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kiswahnya diambil, ya seninya kurang karena ya hanya susunan batu gitu. Jadi artinya dari isyarat ini ya kita bisa mendapatkan satu pemahaman bahwa integrasi syariat dan hakikat ini penting. Jadi orang beragama ini ya ngaji fikih juga penting untuk menjaga wilayah lahiriah, begitu juga ngaji ilmu tasawuf, ilmu hakikat juga penting karena untuk dandani
wilayah batin. Sebab dua hal ini menjadi satu kesatuan yang harus bisa sinergis ya secara bersamaan. Gitu. Sahdan ya. Faidah tajalli memandang akan sifat dengan tajrid ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa gerak-gerik yang ada di alam semesta termasuk gerak-gerik hamba, termasuk gerak-gerik diri kita ya, atau saya analogkan tadi gerak-gerik wayang, itu ya hakikatnya kembali dari Sang Dalang. Begitu juga gerak-gerik ya alam semesta, terus manusia, terus diri kita ya, itu hakikatnya juga kembali kepada irodah, kudrah dan irodah Allah. Nah, ketika sudah menjadi gerakan hamba, ini namanya tajalli ya, maka disebut maknawiyah. Kalau ma'ani kan tadi masih sifatnya abstrak, tapi ketika maknawiyah itu menjadi satu kenyataan, satu objek perwujudan. Ya, irodah menjadi muridan, kudrah menjadi qadirun, ilmu menjadi aliman. Itu. Maka apa yang ada dalam diri seorang hamba, di mana diri seorang hamba ini ada ruh dan ruh ini menghidupkan, ya itu pandangan mata, pendengaran, ilmu, ya hidup, sama, basor, kalam itu. Maka seluruh organ yang berfungsi dengan baik ini karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Maka apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ketika kita sudah paham ilmu hakikat, oh itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada saat nonton wayang, ketika melihat gerak-gerik wayang, kita sudah paham, oh hakikatnya yang menggerakkan wayang itu adalah Sang Dalang. Namun demikian ya harus proporsional. Ya. Ketika kita melihat wayang, gerak-gerik wayang sedang ya sesuai mengikuti alur cerita Sang Dalang, kita sebagai penonton ya sudah mengikuti gitu. Tapi secara ilmu hakikat kita paham, semua kembali kepada Sang Dalang, kudrah irodahnya, ya kan? Irodahnya, kehendaknya kembali Sang Dalang. Ya, kudrah kekuatannya, ya manuver sana sini juga sesuai dengan kehendak dari Sang Dalang. Nah, bahasa syariat itu tadi, ketika misalnya ditanya ini siapa, ya ini namanya Petruk, gitu. Ini siapa? Ini Kurawa, gitu. Ini siapa? Ini misalnya Gareng, gitu. Jadi sudah punya nama masing-masing. Ini namanya adab dalam menyebut wayang-wayang tadi. Maka harus disebutkan secara lahiriah sesuai nama-nama mereka. Jangan sampai salah pemahaman. Ketika ditanya, misalnya yang ditunjuk itu Petruk, itu siapa? Itu Dalang. Ada Gareng ditunjuk, ini apa? Ini Dalang. Terus ada Kurawa, ini apa? Ini Dalang. Lah ini namanya dia tidak bisa menggunakan adabus syariah, tidak bisa mempraktekkan bagaimana beradab ya secara syariat
ketika mendohirkan hal-hal yang ada di depan kita. Ya, begitu juga ya dalam memahami hakikat kudroh irodah pada diri kita. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan, ya itu kesalahan seorang hamba. Jangan lantas kemudian berargumentasi hakikat. Ini kan kehendak Allah. Nah, ini namanya sudah tidak proporsional, mendohirkan yang batin. Nah, ini tidak direkomendasikan oleh para ulama muhaqqiqin. Karena itu menjadi penting ya di dalam memahami ilmu hakikat terkait dengan tauhid sifat ya harus proporsional sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak menimbulkan kontroversi. Nah, jadi tajalli itu adalah kita menyaksikan seluruh gerak-gerik sang wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Apapun lakon cerita dari wayang ini, kita sudah memahami secara hakikatnya. Nah, ini yang disebut syuhud. Syuhud itu sudah tahu persis ya yang menggerakkan qudra iradah itu sang dalang. Tapi tidak kita dohirkan gitu. Karena kita terkena aturan adabus syariah tadi. Ketika ditanya itu siapa yang loncat, ya sebutkan saja itu Petruk, karena yang loncat itu Petruk. Tidak boleh siapa yang loncat itu sang dalang. Lu kok sang dalang? Kan sang dalang yang menggerakkan semuanya. Nah, ini namanya tidak bisa ya mempraktekkan syariat dan hakikat secara proporsional. Akhirnya apa? Menimbulkan kontroversi dan menimbulkan fitnah. Inilah yang dihindari oleh para ulama muhaqqiqin. Karena apa? Ya, ifsa'us sirri rububiyah bahwa kufrun. Ini sama saja mengungkap rahasia ketuhanan itu bisa menjadi penyebab kekufuran. Jadi di sini penting sekali ketika sudah paham hakikat dirapikan dengan aturan-aturan syariat dohir. Apa yang kita pahami secara hakikat cukup kita rasakan, cukup kita pandang dengan syuhud. Lesan kita jaga ya dengan yaitu adab syariat. Nah, dengan demikian akan tertib, tidak menimbulkan kontroversi dan menimbulkan masalah. Nah, proses untuk memahami tajalli ini dengan tajrid itu bertahap, nggak bisa langsung ujuk-ujuk paham terus bisa merasakan. Itu. Contoh tadi memahami tentang ya sifat kudroh irodah ya dalam sifat ma'ani, kemudian dikaitkan dengan kehambaan. Oh iya, kita ini sebagai makhluk baru yang diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Di dalam diri kita ada jasmani, ada rohani, ada nafsani. Di dalam diri kita ada ruh ini yang menghidupkan. Nah, ketika diri kita ada ruh, maka ada kudroh irodah ya, itu bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian dengan ilmu hakikat akhirnya kita memahami, oh iya ternyata hakikatnya ya gerak-gerik seorang hamba kembali kepada fa'il al-hakiki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang berbuat yang sejatinya. Itu kalau kita gambarkan tadi bahwa gerak-gerik wayang itu tidak terlepas dari kehendak sang dalang. Itu. Nah, proses untuk bisa memahami, merasakan ini ya tidak langsung ujuk-ujuk bisa, itu nggak bisa. Berproses ya, setelah paham teorinya kemudian direnungi,
Setelah direnungi, kemudian dikit-dikit dipraktekkan. Melihat segala objek, mulai direnungi dari sisi hakikat. Kemudian sudah mulai bisa merasakan, bisa mempraktekkan syuhud, bisa berpegang pada adabus syariah ketika ditanya, ya lesannya terjaga, tidak sutuh, tidak membongkar rahasia ketuhanan. Nah, proses yang seperti ini bisa dirasakan oleh seorang salik dengan syarat tadrij, yaitu bertahap. Itu artinya satu kemudian satu, ya. Karena tajalli sifat itu ya terlebih keras daripada setengah yang lainnya. Itu maksudnya untuk memahami tajalli sifat ini ya perlu tadi perenungan yang mendalam, perlu praktek dari sedikit demi sedikit. Gitu. Ini artinya karena kita memahami ya soal aspek lahir dan aspek batin itu. Supaya dengan cara tadris ini supaya kita tamkin itu klik gitu loh. Hati itu rasanya klik, yakin, paham, kemudian ngerti bagaimana praktek yang ideal yang benar. Tidak muter-muter, tidak campur aduk gitu ya. Karena kalau campur aduk ini pasti ya ilmunya belum tamkin. Kalau masih satohat, lesannya masih suka ngumbar rahasia ketuhanan, ini berarti juga belum tamkin gitu. Nah, ketika sudah presisi ya antara syariat dan hakikat ya, kemudian prakteknya benar, ini baru tamkin. Oh, dia sudah ngerti dari sisi teorinya, sisi prakteknya, dan sudah bisa merasakan itu. Dan tetap pada tajalli segala sifat itu di dalam hati, ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah kita paham teori-teori hakikat tentang tauhidus sifat, itu cukup kita pahami ya, kita rasakan ya, ini wilayah hati. Cukup kita yang tahu ya, tidak usah kita publis kepada orang lain. Ya, cukup ini menjadi rahasia seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi pada saat kita bisa mempraktekkan tauhidus sifat ini secara benar dan baik ya, maka ya cukup diamalkan di dalam hati. Nah, ketika kita mengamalkan di dalam hati dan merasakan, ini yang disebut dengan kasfan wa zaukon. Jadi satu sisi mendapatkan anugerah ketersingkapan makna, satu sisi merasakan zaukon, rasa bagaimana mengamalkan tentang konsep tauhidus sifat tadi. Karena tiada kuasa seorang menanggung akan tajalli dzat itu sebelum lagi tamkin itu. Jadi orang yang belum tamkin pemahamannya, artinya teori ilmunya itu belum sampai ilmu yakin ya. Pemahamannya itu belum sampai ilmu yakin. Terus disuruh ainul yakin, merasakan. Ini pasti agak sulit gitu. Nah, maka ilmu yakin ini menjadi penting. Ya, artinya apa? Memahami teoritis keilmuan tentang konsep tauhidul sifat ini menjadi penting. Sekaligus memahami bagaimana praktek yang ideal. Nah, kalau pemahaman dan teorinya ini sudah benar, kemudian diyakini ya,
Kemudian setelah itu baru dirasakan. Nah, ini dari ilmu yakin naik kepada ainul yakin. Maka apabila sampailah seorang itu kepada makom ini, niscaya jadilah ia sebagai khalifatullah. Jadi artinya kalau seorang hamba yang berproses ya menjadi seorang salik, kemudian belajar ilmu hakikat, terus memahami teori-teori hakikat, terus bisa mengamalkan secara benar, tidak terjadi tumpang tindih antara syariat hakikat, ya, bisa mengamalkan secara proporsional, maka dia akan menjadi seorang khalifah fil ard, yaitu khalifah ya di muka bumi. Artinya orang tersebut secara lahiriah ya sebagai manusia biasa, tapi secara hakikat dia memahami tentang hakikat dirinya. Nah, ini berbeda dengan manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya yang belum paham tentang ilmu hakikat, ya dia sebatas mengenal dirinya sebagai hamba, tidak memahami dirinya secara hakiki. Nah, orang yang sudah belajar ilmu hakikat memahami dirinya secara hakiki. Dan Allah akan menjadikan dia ya sebagai ganti pada meluluskan segala hukumnya pada segala hambanya, seperti Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi. Jadi maksudnya sebagai contoh khalifah di muka bumi pertama kali yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika Nabi Adam turun di muka bumi, ya itu sesuai dengan rencana Allah sebelumnya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi sebelum langit bumi ini ada, Adam ada, Allah itu sudah punya rencana. Rencananya apa? Ingin menciptakan, menjadikan ya khalifah di muka bumi. Nah, itu kapan? Yaitu ketika Allah menyampaikan hal ini kepada para malaikat. Akan tetapi para malaikat setengah ya agak protes, karena sampai malaikat paling-paling mereka akan saling menumpahkan darah gitu. Terus Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui gitu. Jadi perencanaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Adam itu sebagai khalifah di muka bumi ya, dan Siti Hawa yang pertama itu. Kemudian ketika Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ya, dalam ayat berikutnya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama, dan Allah memberikan pengetahuan Adam kepada Adam al asma, semua nama gitu. Jadi ketika Adam dan Hawa turun di muka bumi ya, ini kan peristiwa cukup menarik kalau diurai ya. Kenapa Adam dan Hawa turun ke muka bumi? Ya karena ada keterkaitan Adam dan Hawa tidak bisa menjaga larangan Allah, yaitu la taqraba hati syajarah. Hei Adam dan Hawa, kamu jangan dekati pohon ini ya. Nah, akhirnya apa? Adam dan Hawa digoda oleh iblis yang sebelumnya ya, iblis ini adalah seorang malaikat ya. Karena dia disuruh untuk bersujud kepada Adam tidak mau, jadilah dia iblis. Lah, ketika jadi iblis dendam. Ya, la uhwiyannakum ajmain, sungguh aku akan sesatkan seluruh anak cucu manusia. Ini sumpahnya iblis. Maka ketika tahu Adam dan Hawa sedang dilarang oleh Allah,
Adam dan Hawa digoda oleh iblis, akhirnya ya melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah ini, kemudian Adam dan Hawa ya diturunkan di muka bumi ya dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Inilah ketika di muka bumi ya Adam diturunkan di sekitar Pakistan dan India ya. Kemudian Hawa diturunkan di Jeddah, terus proses perjalanannya ya ketemunya di Jabal Rohmah di wilayah Arafah itu. Nah, dalam ayat ini wa 'allama Adamal asma' kullaha, bahwa Allah lah yang memberikan pengetahuan kepada Adam, yaitu al-asma, semua nama di muka bumi gitu. Ya, termasuk ini batu, ini air, ini semua benda yang ada di alam semesta, itu Allah memberikan pengetahuan kepada Adam alaihis salam. Maka dengan ayat ini ya, bahwa semua nama yang di alam semesta ini ya kemudian terjadilah ya perkembangan umat manusia dari Adam ya menjadi suku-suku ya, menjadi berbagai macam manusia yang lahir dari beberapa benua gitu. Nah, kemudian di situ membuat interaksi, membuat budaya, membuat nama-nama gitu. Maka setiap daerah substansi satu cuma punya nama yang berbeda-beda. Nah, ketika substansi satu misalnya air, nah ini kan namanya macam-macam. Orang Jawa punya nama sendiri, ya Toyo. Orang Sunda namanya sendiri, Cai. Ya, orang Inggris punya nama sendiri. Hakikatnya satu. Nah, maka ketika kita belajar ilmu tauhid ini dalam memahami hakikat nama, ternyata hakikat nama itu pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sifat ya. Sifat yang ada pada diri kita hamba ya, di dalam diri kita tadi sudah diurai berkali-kali, ada irodah, ada kudroh, ada ilmu, ada hayat, ada sama. Ini semua kembali pada pemilik sejatinya, yaitu Allah. Kita ini sebagai tajalli ya, maka ketika sudah paham ini ya, apa yang ada di dalam diri kita ini sebagai maknawiyah, sebagai perwujudan dari ma'ani menjadi maknawiyah. Nah, kemudian kita akhirnya bisa melihat kondisi yang ada di hadapan kita. Oh, ternyata manusia di muka bumi ini ya semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Begitu juga ya alam semesta seisinya kembali kepada Allah. Ternyata Allah lah yang menggerakkan. Nah, inilah yang disebut ya memahami tentang tauhidul asma dan memahami tauhidus sifat. Nah, bagi orang yang sudah memperoleh anugerah tentang rahasia-rahasia soal tauhidul asma, tauhidus sifat, ya, sebelumnya tauhidul af'al, maka orang ini disebut sebagai arifin billah, orang yang mengenal Allah. Itu ibarat wayang, melihat wayang, pertunjukan wayang dalang, oh dia sudah tahu hakikatnya yang menggerakkan sang dalang. Lah, man arafa
Allah, barang siapa yang mengenal Allah, la yakhfa ali syai'un, tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu sedikit pun. Artinya ketika kita melihat pertunjukan wayang, ya, itu la yakhfa ali syai'un, tidak ada sesuatu sedikit pun yang menghijabi ketika kita melihat gerak-gerik wayang, ya, misalnya Petruk Gareng, kita selalu secara otomatis yakin bahwa yang menggerakkan semua adalah sang dalang. Nah, ketika pemahaman kita sudah sampai pada level itu namanya arifin billah. Nah, sesuai dengan penjelasan di sini, man arafallah, barang siapa mengenal Allah, la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada sesuatu yang samar sedikit pun baginya. Kenapa? Sudah tahu fa'il al-hakiki. Gitu. Kemudian selanjutnya, ya insyaallah akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, ya, kita mendapatkan pencerahan ilmu tentang memahami hakikat sifat yang ada pada diri hamba, ya, ternyata hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah, ya, memahami teori ilmunya, bisa mengamalkan secara proporsional, dan bisa merasakan nikmatnya mengamalkan ilmu hakikat ini.